nginep untuk nyari wifi biar bisa masuk. Monggo, monggo. Kita langsung mulai aja ya Pak. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia, taufik, hidayah dan inayahnya sehingga pada siang hari ini kita dapat hadir dalam acara Muslim Engineer Talk yang ke-8 dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa senantiasa kita sanjung agungkan pada junjungan kita, suri tauladan kita, yakni Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa umat muslim dari kehidupan jahiliyah menuju kehidupan yang Islamiyah, dan kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Allahumma amin. Nah, kami ucapkan selamat datang kepada para peserta yang telah hadir dalam acara Muslim Engineer Talk yang ke-8 hari ini. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Rafiq Khairullah. Di sini sebagai moderator akan memandu jalannya acara pada siang hari ini. Nah, sebelum kita memasuki acara inti, marilah kita buka acara Muslim Engineer Talk yang ke-8 ini dengan bersama-sama membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian selanjutnya kita akan memasuki acara berikutnya, yaitu pembacaan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh akhina Indra Okta Hidayat. Kepada Ah Indra dipersilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Innahu lal haqqu min rabbik wa mallahu bighafilin amma ta'malun. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا منهم فلا تخشوهم واخشوني
لأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada ahlinya Indra telah membacakan tilawahnya. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, selanjutnya kita akan memasuki acara inti. Nah, sebelum itu kita di Muslim Engineer Talk ini kita udah beberapa kali diadakan ya, dan saat hari ini kita udah sampai di Muslim Engineer Talk yang ke-8, dan sebelumnya kita juga udah mengadakan Muslim Engineer Talk yang ke-7 yang bertemakan Undercover the Way Machine Learning Innovation Treat Human Life, yang diisi oleh Bapak Insinyur Nur Ahmad Setiawan yang merupakan dosen dari Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi. Nah, pada hari ini kita juga nggak kalah menarik ya. Jadi hari ini kita juga mengadakan Muslim Engineer Talk yang ke-8 ini dengan tema yang sangat menarik juga, yaitu mengupas mitos tanah Jawa melalui geomitologi, yang akan disampaikan oleh Pak Didit Hadi Baryanto yang merupakan dosen dari Departemen Teknik Geologi Fakultas Teknik UGM. Nah, sebelum kita memasuki acara inti, di sini saya sebagai moderator akan membacakan tata tertib dalam pelaksanaan acara pada siang hari ini. Nah, untuk tata tertibnya, yang pertama diharapkan kepada para peserta dapat menggunakan nama asli, dan kemudian diharapkan menonaktifkan mikrofon selama sesi materi. Kemudian peserta dapat mengajukan pertanyaan pada sesi tanya jawab melalui chat atau langsung bertanya dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu. Dan selanjutnya dimohon nanti peserta dapat mengisi daftar hadir atau link feedback yang akan dikirimkan melalui chat selama acara. Apabila ingin meninggalkan acara, peserta dimohon menuliskan nama dan alasan melalui chat atau dikirim ke kolom chat kepada semuanya gitu. Jadi sebelum kita masuk ke acara inti, di sini saya akan memperkenalkan pembicara kita pada siang hari ini, yaitu nama Bapak Didit Hadi Baryanto, tempat tanggal lahir Yogyakarta 12 Juni 1975, merupakan dosen dari Departemen Teknik Geologi Fakultas Teknik UGM Universitas Gadjah Mada, alamat di Jalan Grafia nomor 2 Bulak Sumur, Sleman, Yogyakarta. Alamat rumah Jalan Bakung nomor 1 Baciro Baru, Yogyakarta. Email didit_geologi@ugm.ac.id. Nah, untuk riwayat pendidikan, pada tahun 2000 lulus dari Sarjana Teknik Universitas Gadjah Mada jurusan Teknik Geologi. Kemudian pada tahun 2006 lulus menjadi Master Sains Universitas Gadjah Mada jurusan Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis. Dan pada tahun 2009 lulus menjadi Dokter Engineer di Kyushu University jurusan Earth Resource Engineer. Dan Pak Didit ini udah menyusun beberapa
karya ilmiah diantaranya yaitu pada tahun 2010 menyusun The Use of Foraminifera Fossil for Reconstructing the Yogyakarta Graben, Yogyakarta, Indonesia, yang diterbitkan di Journal of Southeast Asian Applied Geology. Kemudian pada tahun 2018 telah menerbitkan jurnal yang berjudul The Geomorphology and Hydrogeology of the Karstic Island Maratua West Kalimantan, Indonesia, Potential and Constraint for Tourist Destination Development. Dan pada tahun 2020 telah menyusun karya ilmiah yang berjudul Sediment Characteristic of Bedrock Baseline Investigation Based on Microbial Induced Carbonate Precipitation at Krakal Sadranan Beach, Yogyakarta, Indonesia. Dan organisasi profesi yang diikuti beliau dari tahun 2002 hingga sekarang, yaitu Masyarakat Penginderaan Jauh Indonesia sebagai anggota, 2002 hingga sekarang Ikatan Ahli Geologi Indonesia, Pengurus Pengaturan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan 2015 hingga sekarang Persatuan Insinyur Indonesia sebagai anggota. Mungkin sekian kepada Bapak Didit, sudah hadir Pak. Kepada Pak Didit, dipersilakan. Oke. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Malikil mustaqim. Asyhadu allazina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga siang hari ini walaupun dalam suasana Covid kita semua masih bisa berkumpul secara daring ya, dan tak lupa shalawat dan salam kita selalu aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang dan semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat-Nya. Amin. Mohon maaf kalau sinyal internet saya kurang bagus. Saat ini saya sedang ekskavasi fosil vertebrate dan Homo erectus di daerah Ngebung, ya, di Ngebung. Jadi kami masuk ke hutan, terus membuat beberapa galian, terus nanti, nah jam zuhur ini saya balik ke museum karena di sini ada wifi, tapi jaringannya kadang nggak stabil ya. Jadi mohon maaf nanti kalau ada gangguan. Moderator, kira-kira suara saya cukup jelas enggak atau ada masalah? Jelas sih Pak, jelas. Mas Rofi? Jelas ya? Gambarnya juga jelas ya? Iya Pak. Oke. Saya memang sebetulnya banyak penelitian di bidang stratigrafi, quaternary geology, dan paleontologi. Jadi paleontologi itu mempelajari tentang rekonstruksi kehidupan masa lampau berdasarkan fosil. Stratigrafi itu mempelajari sejarah bumi berdasarkan batuan, ya. Dan quaternary geologis itu ilmu yang mempelajari kehidupan di bumi sejak 2,5 juta tahun yang lalu. Jadi itu bidang mata kuliah yang saya ajarkan sebetulnya di situ, dan penelitian saya banyak meneliti hal-hal yang berbau mitologi dalam agama. Ya, nanti saya akan bercerita beberapa hal lanjut dan saya presentasikan di beberapa tempat. Ya, kita lanjut saja. Next slide. Slide berikutnya. Halo. Mas. Sudah bergeser Pak. Oh ya. Jadi ada istilah geomitologi dari kata mit, ya, mitos. Jadi geomitos atau geomitologi itu adalah mitos yang menggambarkan fenomena geologi. Ini teoritis banget lah.
Apa itu mitos? Ya, cerita rakyat yang kisahnya berlatar belakang masa lampau, mengandung penafsiran tentang alam semesta dan keberadaan makhluk di dalamnya, dan dianggap benar-benar terjadi oleh yang memiliki cerita. Mitos ini banyak. Mitos ini ya di agama pun kalau boleh dikatakan itu juga banyak sekali mitos. Nah, lanjut saja slide-nya. Lanjut. Ini mungkin di tempat saya ada jedanya cukup panjang ya karena. Nah, uniknya dalam ilmu geologi, walaupun tidak ada mata kuliahnya, dalam rumpun ilmu geologi itu ada yang membahas tentang geomitologi. Ya, jadi ilmu tentang mitos di kebumian. Geomitologi lahir sebagai akibat dari berbagai kejadian geologi dalam rangka sejarah dan legenda. Ya, pada masa itu di mana masyarakat masih mencoba memahaminya secara tradisional. Ya, misalnya songe di Aceh itu kan, di Kepulauan Simeulue, saya masih ingat tahun 2004 itu ada sebuah, kenapa? Karena pernah terjadi tsunami sebelumnya. Ya, pernah terjadi tsunami sebelumnya, masyarakat pulau itu terus membuat lagu namanya songe, dan itu menjadi suku ikan bergeliparan di pantai, itu justru manusia harus naik ke atas gunung. Nah, itu ternyata mitologi itu menyelamatkan masyarakat Kepulauan Simeulue. Nah, kejadian tsunami itu kejadian biologi, cerita tentang songe itu adalah sebuah mitos, perkawinan antara keduanya itu menjadi sejarah yang memiliki fungsi edukasi dan keselamatan. Nah, ini yang penting. Ya. Istilah geometologi sendiri tercetus tahun 68, ya ini juga teoritis sekali dari Dorothy yang cerita yang dianggap jadi sejarah karena mitosnya itu kuat. Mas Rofi, Tadi agak putus-putus, Pak. ya mungkin karena saya sedang berada di Ngebung ya, di tempat yang jauh. Ya, lanjut ini slide-nya. Nah, keberadaan mitos-mitos yang dapat dipahami dengan geometologi ya, membuktikan nenek moyang pada masa lalu belum punya perhatian khusus mengenai proses-proses alam. Ya. Ilmu kebumian itu belum banyak pemahamannya. Sehingga kisah-kisah alam itu diceritakan secara unik. Ya, seolah-olah misalnya kayak legenda Timun Mas itu ada raksasa buto ijo. Kenapa buto ijo? Karena di daerah sekitar Pati Ayam Muria itu banyak dijumpai fosil-fosil yang besar-besar. Jadi kalau kita sekarang pergi ke daerah Pati Ayam itu kita jumpai tulang-tulang stegodon. Nah, masyarakat mungkin bingung dengan tulang yang begitu besar-besar, terus membuat kisah tentang buto. Buto itu raksasa hijau, menceritakan tentang Timun Mas. Nah, agak rumit untuk menceritakan paleontologi fosil purba dan stegodon pada masa itu, sehingga terus membuat cerita mitos. Ya. Nah, uniknya
beberapa fenomena alam yang dikisahkan dalam Al-Quran dan kitab suci lain di mata saya terkadang seperti mitos. Kenapa mitos? Itu terjadi ketika kita belum bisa mengkajinya secara ilmiah. Ya. Jadi apa saja itu, misalnya ini saya selanjutnya Mas Rofi, slide selanjutnya. Mas Rofi, atau ini ya, oke lanjut. Oleh karena itu, ya, kita perlu menjelaskan fenomena geomitologi tersebut secara ilmiah, sehingga kita bisa merubah mitos yang tadinya mitos menjadi fenomena sejarah. Ya. Jadi di agama banyak itu harus dikaji serta bisa kaji, maka mitos itu berubah menjadi sejarah. Kami pernah lakukan. Saya pernah melakukan kajian ilmiah seperti saya tentang evolusi dan kemunculan Adam. Saya cerita tentang Homo erectus dengan data-datanya, evolutifnya, dan bagaimana kajiannya Al-Quran itu ada. Dan itu bisa sinkron. Jadi kalau ada orang berkata teori evolusi tidak sesuai dengan Quran, itu keliru. Saya bisa membahas bagaimana mencahnya, ya, hingga kemunculan Adam. Dan itu pernah saya bahas dalam kajian ilmiah di UIN. Ya, mohon maaf ini tadi kok tiba-tiba putus. Jadi saya pernah memberi kajian ilmiah di UIN tentang evolusi dan kemunculan Adam. Nah, tadinya Adam itu seperti mitos, tapi setelah ada data ilmiah, kita jelaskan juga data evolusinya, ya. Oh, ternyata saya bisa merubah mitos menjadi sejarah. Demikian juga dalam seminar nasional Ikatan Ahli Biologi, saya juga membahas tentang Dubois itu yang menemukan Homo erectus dengan kemunculan Homo sapien. Itu pernah saya sampaikan. Kemudian bicara tentang alien di planet bumi. Kalau kita ingat dalam Quran, saya ciptakan langit dan bumi dan kehidupan bumi terbagaimana kemunculan di planet lain, karena saya bisa menjadi bagian. Nah, ketika saya bisa menunjukkan bukti ilmiahnya, maka yang tadinya mitos berubah menjadi sejarah. Saya juga pernah membahas tentang Hajar Aswad, ya, ini diskusi itu di Muslim itu kan Aswad sebagai metode yang melahirkan kasus Hamzah. Apa itu Hajar Aswad kemudian itu kan dia mitos. Nafail menginjak tanah air itu mitos. Tapi setelah dukung data ilmiah meteorit menghasilkan membentuk air yang itu jadi sejarah, ya, termasuk ketika saya membahas tentang maaf ini kok bolak-balik putus ya.
Jadi Quran membahas detail tentang batuan piroklastiknya. Quran membahas detail tentang proses alam kehancurannya. Nah, ketika kita bisa meneliti di mana letaknya, di mana prosesnya, batunya kita lihat, kita amati, maka saya bisa merubah banjir Nuh dan piroklastik yang menghancurkan bangsa Ad itu menjadi sejarah ilmiah. Nah, ini merubah mitos menjadi sejarah. Ya. Kalau tadinya hanya mitos, tadinya hanya, wah ini benar salah ya, tapi karena kita punya keimanan, kita meyakini. Nah, keyakinan akan sebuah cerita tanpa didukung ilmiah itu masih menjadi mitos. Ya. Kalau Anda ditanya, Mas Rofi percaya nggak Nabi Musa membelah laut? Percaya. Gimana prosesnya? Apa datanya? Nah, itu ketika nggak bisa menunjukkan, sebetulnya Mas Rofi terjebak dalam mitos. Tapi ketika saya ke Laut Merah, saya tunjukkan di sini ada oxidized layer. Berapa kali sih Laut Merah terbelah? Karena itu proses alam, dia punya siklus. Oh ternyata Laut Merah adalah reef, lempeng yang retak bergerak secara siklus, ya. Kemudian menghasilkan tsunami di mana air laut surut dengan cepat dan masuk kembali, yang kemudian menggulung Fir'aun. Dan ada bukti ilmiahnya, ada oxidized layers, ada red bed istilahnya, lapisan yang berwarna merah karena kontak antara dasar laut dengan oksigen. Kalau lautnya surut itu kan ada pertemuan antara dasar laut dengan oksigen di udara, itu membentuk lapisan tipis oxidized layer, itu bisa dibuktikan. Maka ketika Nabi Musa membelah laut itu menjadi sejarah karena terbukti. Nah, jadi banyak sekali tantangan kita sebagai masyarakat akademis untuk bisa membuktikan mitos-mitos itu menjadi sejarah. Nah, kebetulan bidang saya bidang kebumian, jadi saya agak memiliki dasar keilmuan untuk membuktikan hal-hal seperti itu. Jadi sebetulnya kisah-kisah mitos dalam agama bisa kita ubah menjadi sejarah. Kalau Anda berkata banjir Nabi Nuh, yang namanya endapan banjir, batuan yang terbentuk oleh banjir itu berbeda dengan batuan yang lain, batuan akibat gunung api atau batuan metamorf, atau itu beda. Sehingga kalau kita mengerti batunya, kita bisa berkata, oh benar, zaman Nabi Nuh pernah terjadi banjir. Nah ini merubah mitos menjadi sejarah. Ya, lanjut slide-nya. Nah, bagaimana kita melihat mitos atau bencana-bencana? Nah, bencana dalam perspektif Islam itu memiliki beberapa makna. Yang pertama, makna evolusi. Jadi Tuhan itu sudah evolusi itu sudah proses pemusnahan, tetapi juga proses kelahiran kembali. Ya. Yang jelas, proses alam adalah hukum Allah Ta'ala, azab juga merupakan hukum Allah Ta'ala, dan antara hukum Allah Ta'ala itu tidak mungkin ada pertentangan. Jadi kalau dalam dimensi saya sebagai seorang ahli ilmu bumi, saya tidak berkata bahwa karena tongkatnya Nabi Musa diketuk, maka Laut Merah terbelah. Bukan. Momentumnya bukan itu. Momentumnya adalah Tuhan sudah tahu kapan terjadi tsunami. Karena tsunami itu hukum Tuhan. Proses alam ini hukum Tuhan. Makanya ketika Nabi Musa disuruh lewat situ, sebentar lagi tsunami, kamu lewatlah. Jadi ketika terjadi tsunami, laut surut, Nabi Musa suruh lewat, ketika Fir'aun naik, itu dia diterjang. Demikian juga banjir Nabi Nuh. Allah Ta'ala sudah tahu ini akan terjadi banjir bandang. Buatlah perahu, buatlah kapal. Sehingga orang yang beriman, yang percaya kepada Nuh, akan selamat naik ke dalam perahu. Tetapi yang tidak percaya akan tenggelam. Itu hukum Tuhan. Banjir bandang hukum Tuhan. Ya, Tuhan tahu kapan akan terjadi. Jadi bukan semata-mata, sekarang datanglah banjir, itu tidak. Kalau kami sebagai ahli geologi, ini proses alam hukum Tuhan. Nah, dengan kuasa Tuhan itulah hukum itu digunakan untuk menghukum orang-orang yang musyrik, yang kafir, yang tidak percaya Tuhan. Jadi bukan terus dibuat hukum baru, laut terbelahlah, itu tidak.
Karena ketika kita berada di Laut Merah, ya, tempat menyeberangnya Nabi Musa, oxidized layer, lapisan dasar laut yang memerah karena kontak dengan oksigen itu ada beberapa lapis. Artinya Laut Merah surut itu terjadi beberapa kali, tidak hanya pada zaman Nabi Musa. Jadi tidak karena diketuk tongkat Musa terus Laut Merah menjadi terbelah, ya. Jadi itu proses salah. Karena Laut Merah terbentuk dari aulakogen, reef dalam bahasa ilmu bumi. Jadi reef yang berhenti rifting. Ini kita melihatnya dari sisi itu. Kalau kita bicara mitologi dalam kitab suci. Lanjut. Ya. Lanjut saja. Jadi semua musibah dan bencana besar merupakan. Nah, kita masuk sekarang ke geomitos di Jawa, karena kajian saya kan lebih ke Jawa. Saya tidak akan membahas semua mitos di Jawa, karena banyak sekali dan waktu kita terbatas. Yang pertama, saya hanya akan membahas tentang Nyai Roro Kidul, penguasa Laut Selatan, dan ini sudah banyak yang membahas, nggak ada masalah. Kemudian Nyai Gadung Melati, penguasa Gunung Merapi. Kemudian Joko Linglung dan Aji Soko, ini daerah Grobogan, penguasa Bedokuwu. Dan semoga masih cukup untuk bicara tentang Kiai Tunggul Wulung, penguasa Gunung Kelut, semoga. Ya. Nanti kalau masih ada waktu kita bisa diskusi yang lain. Lanjut Mas Rofiq. Nah, kita masuk ke Nyai Roro Kidul dulu. Lanjut. Jadi dalam babat tanah Jawa, ya ini bahasa Jawa yang ditulis dalam apa? Dalam tulisan huruf Latin. Saya ngambil dari tesisnya saudara Arafah, ya, saudara Arafah dari arkeologi, ya. Ini babat tanah Jawa. Lanjut saja kita gunakan yang bahasa sudah diterjemahkan. Jadi kilat dan halilintar bersamaan, gemuruh suaranya menakutkan, mengira bahwa itu adalah kiamat. Air naik ke angkasa, bahkan seperti bercampur dengan ikan airnya. Pada saat tidak dikisahkan, tadi kan ditulis dalam bahasa Jawa ya, dalam babat itu, Ratu Kidul saat mendengarnya. Sedang tidur beralaskan gading, kacau hati sang dewi, bahkan naga pun semua lari, ingin naik untuk berkelahi. Ratu Kidul perlahan berkata, selama ini aku belum pernah menyaksikan samudra menjadi pesisir, bahkan panasnya air bagaikan api, sangatlah panas airnya, semua ikan mati, mungkin hari ini kiamat. Ini babatnya kalau diterjemahkan seperti ini. Nah, saya sebagai ahli geologi akan berpikir ini mesti berhubungan dengan tsunami. Bahasa tadi itu kalau diterjemahkan pasti berhubungan dengan tsunami. Dan kisah babat tanah Jawa ini ada hubungannya dengan ketika Panembahan Senopati Mataram ya bertapa ke pantai selatan. Jadi di daerah pantai selatan itu ada lava purba, lava dari formasi batuan yang namanya formasi Kebo Butak. Itu ada lava purba yang ketika didating pakai radioisotop itu umurnya 26 juta tahun yang lalu. Jadi itu berasal dari gunung api purba. Jadi kalau Anda pergi ke Parangtritis, ada namanya Pantai Parangkusumo, di sana ada tanah lapangan, terus ada batuan yang dipagar. Nah, itu adalah tempat di mana Panembahan Senopati katanya bertemu dengan Ratu Kidul. Kisahnya kan seperti itu. Dan Panembahan Senopati bertapa ke sana karena ada serangan dari Hadiwijaya, dari Jakatingkir, raja kerajaan Pajang. Jadi Pajang, ya setelah 3 utusannya itu dikirim ke Mataram, kemudian kembali dalam keadaan ada satu yang dibunuh dengan banyak versi lah ya. Ada yang mengatakan bahwa sebetulnya yang membunuh itu adalah 2 temannya yang lain, kemudian dilaporkan ke Joko Tingkir telah dibunuh oleh Sultan Mataram dan sebagainya, sehingga Joko Tingkir marah dan ingin menyerang ke kerajaan Mataram. Yang tidak lain adalah anak angkatnya. Kisahnya kan begitu. Raja Mataram adalah anak angkatnya. Tapi kan memang banyak versi. Nah, ketika pasukan Pajang itu sampai di Prambanan, itu ada 2 fenomena alam yang besar terjadi.
Jadi ketika pasukan Pajang datang ke Mataram, ya, mau menyerbu Mataram, maka Raja Mataram, Panembahan Senopati dan Ki Juru Martani naik ke Gunung Merapi. Nah, ke Gunung Merapi nanti ingin bertemu dengan Nyi Gadung, ya, penguasa Gunung Merapi. Tadi saya sebutkan dalam geomitos Gunung Merapi. Sedangkan Panembahan Supati pergi ke itu tadi ke lava purba di tepi pantai Parangkusumo, Batuan Andesit namanya, untuk bertemu dengan Nyai Roro Kidul. Nah, kejadian ini mirip dengan gempa tahun 2006. Cuman karena gempa 2006 itu pusat gempanya berada di Kaliopa, maka tidak terjadi tsunami. Tetapi kalau pusat gempanya bergeser ke selatan, ke arah laut, maka kemungkinan terjadi tsunami sangat besar. Jadi kalau Anda lihat gempa, itu bumi berguncang, bangunan runtuh, dan kalau terjadi tsunami, air laut terangkat ke atas. Ya. Jadi ini menggambarkan ada gempa, ada tsunami pada waktu Pajang menyerbu ke Mataram, ya, karena di dalam Babat Tanah Jawa dikisahkannya sebagai bencana besar gitu. Nah, kalau kita ingat tahun 2006, di saat gempa Jogja itu, besoknya Gunung Merapi mengeluarkan dia eksplosif dan erupsi. Lavanya keluar, kemudian muncul aliran lahar. Nah, itulah yang terjadi ketika Hadiwijaya atau Joko Tingkir ingin menyerbu Mataram. Jadi ketika sampai di Kali Prambanan, di Prambanan, di sebelah Candi Prambanan itu ada Kali Opak, terjadi banjir lahar selama berhari-hari sehingga pasukan Pajang tidak bisa menyeberang dan kemudian diserbu oleh pasukan Mataram. Sehingga pasukan Pajang kalah dan Joko Tingkir kemudian menyingkir ke daerah Bayat, ya, untuk ziarah ke makam Sunan Pandanaran. Itu dalam kisah Babat Tanah Jawa di situ. Di situ Joko Tingkir merasa sudah mau meninggal, kemudian minta dimakamkan di tempat kelahirannya di daerah Nah, kisahnya seperti itu. Nah, ini kalau kita teliti, ternyata kejadian tsunami di Pulau Jawa bagian selatan, ya, di Laut Jawa bagian selatan itu pernah berkali-kali terjadi. Ini diteliti oleh teman saya, ya, Husein, itu adalah Salahuddin Husein, itu ahli tektonik di teknik geologi. Itu pernah terjadi beberapa tsunami di Jawa. Sedangkan teman kita di LIPI, Pak Eko, juga banyak meneliti tentang kejadian tsunami di selatan Jawa. Dan ini konon secara geometeorologi dihubungkan dengan keberadaan Nyai Roro Kidul. Jadi masyarakat pada waktu itu tidak bisa menceritakan tsunami itu penyebabnya apa. Nah, karena tidak tahu bicara tektonik, tidak tahu bicara gempa, maka penyebabnya adalah marahnya Ratu Selatan. Kira-kira gitu. Jadi geomitologi Ratu Selatan, kemunculannya, momentumnya sangat tepat dengan kejadian tsunami di selatan Jawa. Ya, kalau kita lihat di Babat Tanah Jawa dan kejadian sejarahnya, pembuktian ilmiahnya dengan data-data endapan tsunami dan kejadian gempanya, momentumnya itu sesuai. Nah, di sini kita bisa merubah legenda mitologinya menjadi sejarah. Ya. Demikian juga ketika Ki Juru Mertani pergi ke Gunung Merapi, ya, untuk menghadapi pasukan Pajang tadi dalam Babat Tanah Jawa. Nah, di sini kemudian Merapi meledak, ya, Merapi meledak. Jadi kalau dalam Tanah Jawa, penguasa Merapi itu kan Nyai Gadung Melati. Nah, lanjut, ini gambarnya dilanjut saja, Mas Rafiq. Ya. Oh, ya, ini adalah ini adalah penelitian tsunami purba di selatan Jawa. Jadi nanti kita mencari lapisan batuan sedimen yang menunjukkan adanya endapan tsunami. Jadi kemudian di dating keluarlah angka-angka umur kapan pernah terjadi tsunami di Jawa. Jadi di sekitar pantai selatan sampai ke arah daratan itu dicari lapisan-lapisan yang menggambarkan storm bed. Storm bed itu apa? Endapan badai. Lapisan akibat badai itu dicari, kemudian dilakukan dating radioisotop, terus kita membuat korelasi kapan saja tsunami. Nah, Babat Tanah Jawa itu kan membuat kronologi kejadian dengan waktu.
Nah, apakah ada sinkronisasi antara kisah kejadian Nyai Roro Kidul dengan terjadinya tsunami? Nah, ketika terjadi sinkronisasi eventnya, waktunya, maka kita berkeyakinan bahwa kisah tsunami inilah yang melatar belakangi cerita tentang Nyai Roro Kidul. Lanjut, selanjutnya. Demikian juga dengan Nyi Gadung Melati, penguasa Gunung Merapi. Ketika Ki Mertani datang ke sana, naik ke Merapi, itu kita sering mendengar kayak pasar, ya. Itu kita mendengar kayak pasar di daerah Pasar Kubah. Mungkin beberapa mahasiswa, adik-adik mahasiswa ada yang pernah ke sana. Jadi kayak ada transaksi, apa? Cabenya berapa, piro, anunya piro, anunya dagingnya piro, anunya piro gitu. Kalau bahasa orang-orang pasar kan gitu. Oh, apa 5.000, tapi orangnya nggak ada. Jadi seperti ada pasar nggak ada orang. Nah, kalau saya dulu waktu mencoba melakukan pendekatan penelitian ke Pasar Bubrah, ternyata memang itu kayak perangkat gema. Jadi di dekat Pasar Bubrah, di bawah, di dekatnya tempat Mbah Marijan itu ada pasar tradisional. Nah, kalau terjadi transaksi di sana, itu suaranya terjebak di lembahnya Pasar Bubrah. Sehingga kalau beberapa hari kemudian kita ke situ, itu suara transaksi itu masih tersimpan gitu, terrecording di situ. Kita kayak mendengar suara orang berada di dalam pasar. Echo, mirip gema. Tapi suatu ketika pasar itu tidak jadi, karena waktu itu ada hujan lebat, pasarnya sepi, tidak ada yang jualan, ternyata suara di Pasar Bubrahnya juga hilang. Ya. Jadi saya menganggap itu echo. Itu adalah gema. Ya. Jadi mitologi Pasar Bubrah sebagai pasar setan, kalau orang menyebutnya pasar setan, wong ada transaksi jual beli, tapi yang jualan tidak ada, yang beli tidak ada, cuma dengar suaranya tok, itu adalah echo. Nah, kemudian Nyi Gadung Melati juga demikian ya, yang tadi Ki Mertani itu minta tolong Ki Gadung Melati, dan ternyata memang ada lahar besar yang terjadi ketika Pajang menyerbu Mataram. Waktunya endapan lahar ya pada zaman Mataram modern itu sinkron dengan kejadian yang terjadi dengan serbuan Pajang ke daerah Mataram. Nah, ini kalau kita bisa menjadikan event yang saling terkorelasi seperti ini, maka kisah Nyi Gadung Melati sebagai penguasa Merapi yang menghasilkan lahar, ya, lahar yang direfleksikan sebagai Nyi Gadung Melati itu merubah geomitologi menjadi sejarah sudah, karena ada bukti ilmiahnya tentang bagaimana aliran lahar terjadi selama serbuan Pajang sehingga pasukan Pajang tidak bisa menyeberang Kali Opak menuju ke Mataram. Nah, ini seperti ini penelitiannya, apa pembuktiannya. Lanjut Mas Rofi. Nah, ini sama ya, dalam Babat Tanah Jawa, Panembahan Sipatri dapat mengumpulkan 800 orang Mataram, padahal Pajang ribuan orang. Gitu. Tapi akhirnya dengan meminta restu Nyai Roro Kidul dan Nyi Gadung Melati dalam kisah Babat itu, mereka menang. Ya, padahal sebetulnya yang terjadi adalah adanya bencana alam yang menyebabkan pasukan Mataram itu bisa memenangkan peperangan melawan Pajang. Ya. Nah, jadi momentum ini dikisahkan secara mitos, ya, secara legenda, secara mitos sebagai kemunculan Nyai Roro Kidul dan Gadung Melati. Ya. Itu di dalam Babat menurut graf, ya, the graph itu diceritakan pada malam hari tepat pukul 7 Gunung Merapi meletus disertai hujan lebat, hujan debu, gempa bumi. Ada gempa bumi, banjir, dan gejala alam lain yang menyeramkan. Dalam the graph ya, orang Belanda. Orang Mataram memukul canang Kiai Bicak, banjir menggenangi kubu Pajang. Ya, jadi kubu di timurnya Prambanan, karena
mereka nggak bisa menyeberang Kali Oprak sehingga mereka berada di timurnya Kali Oprak. Karena mereka sudah nyebrang kan berada di barat itu masuk ke Mataram. Orang Mataram memukul canang Kiai Bicak, banjir menggenangi kubu Pajang yang memaksa mereka melarikan diri dalam kebingungan. Sultan terseret dalam kekacauan ini. Ya, ini kisah babatnya seperti itu. Ya. Artinya yang sesungguhnya terjadi adalah bencana alam. Dan batuan yang terbentuk dari bencana itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Lanjut. Lanjut Mas Rofi, ya. Jadi kalau kita lihat Prambanan, ini adalah sebelumnya. Kita lihat Candi Prambanan itu ada Kali Opak. Nah, Kali Opak ketika banjir itu Anda bisa lihat itu, ya, ada lahar yang mengalir masuk ke Kali Opak. Ya, ini gambar yang di bawah kiri itu adalah lahar yang mengalir di Kali Opak. Dan zaman dulu belum ada tanggul-tanggul seperti ini. Ini sebuah lembah sungai yang cukup dalam dan lebar, sehingga sulit diseberangi kalau terjadi banjir. Nah, kalau banjir laharnya berhari-hari, ya pasukan Pajang nggak bisa lewat. Hingga akibat. Lanjut. Nah, kita masuk ke geomitos yang kedua, yaitu Jakalinglung. Ini geomitos yang ketiga ya. Tadi yang pertama Nyai Roro Kidul, yang kedua Nyai Gadung Melati, yang ketiga tentang Jakalinglung dan Aji Soko. Banyak sekali atau kisah yang menceritakan tentang ini. Ya. Salah satunya yang saya tulis di sini ini berdasarkan yang saya ambil di internet ya, di sana ada desa yang namanya Kesongo, dan itu dikisahkan akibat kisahnya adanya Aji Soko dan Joko Linglung. Kisahnya sederhana ya, Aji Soko itu dulu raja. Ada dua hal, ada yang mengatakan Aji Soko raja, kemudian ada yang mengatakan Dewoto Cengkarnya yang raja, dan mungkin dua-duanya itu terjadi. Jadi tadinya Dewoto Cengkar raja, kemudian kalah melawan Aji Soko, kemudian Aji Soko naik jadi raja. Nah, ketika Aji Soko menjadi raja itu, dia melihat seorang gadis desa namanya Rarasati yang sangat cantik. Kemudian istilahnya apa ya, Aji Saka menjadi bernafsu sehingga nutfahnya keluar. Bahasanya supaya alus pun nutfahnya keluar. Nutfahnya keluar, netes ke tanah, dipatuk sama ayam. Ternyata Larasati juga demikian, dia juga nafsu sehingga keduanya itu dipatuk sama ayam. Jadi sel telurnya Larasati dipatuk ayam, spermanya Aji Saka dipatuk ayam, terus ayamnya bertelur. Nah, ketika bertelur, ayamnya bertelur, lahirlah ular naga. Nah, ular naga itu nanti menjadi Joko Linglung. Dan ular naga itu bertemu dengan Aji Soko. Ular naga berkata, dia adalah Aji Soko, anaknya Aji Soko. Aji Soko nggak terima. Ular naganya disuruh untuk membuktikan itu, diminta berperang dengan buaya putih yang namanya wujud dari Dewoto Cengkar. Menang. Nah, menang, kemudian ular naga ini bertemu dengan Ratu Angin. Kalau bahasa saya ini mirip dengan Ratu Kidul yang memiliki putri namanya Nyi Blorong, Ratu Ular. Ya, jadi ular naga nikah dengan Ratu Ular yang Nyi Blorong, kemudian kembali ke Grobogan untuk bertemu bapaknya Aji Soko. Nah, bertemunya itu ular naga ini masuk ke dalam tanah, terus muncul ke atas. Oh, belum sampai daerah Kuwu, masuk lagi ke dalam, muncul lagi keluar. Oh, belum sampai daerah Kuwu, masuk lagi ke dalam tanah. Nah, di tempat dia keluar itu kemudian muncul semburan air, semburan lumpur. Jadi di daerah sekitar Grobogan ke timur itu kita jumpai banyak sekali, dan ke selatan Sangiran. Di Sangiran itu ada semburan lumpur juga. Di tempat saya sekarang sedang meneliti itu ada semburan lumpur dari batuan yang sama dengan yang terbentuk di Grobogan. Bahkan semburan
lumpur ini sama persis batuannya, umur batuannya, karakter batuannya dengan yang menyembur di sumur Lapindo Brantas di daerah Sidoarjo Porong. Itu lumpurnya sama karena tahun 2006 saya pernah diminta untuk meneliti itu ya oleh pemerintah. Pas begitu nyembur 10 hari kemudian saya dipanggil untuk melakukan penelitian tentang semburan lumpur. Kami bukan hanya saya, jadi kami dari tim UGM diminta ke sana. Nah, ini jadi semburan-semburan itu dalam legenda terjadi karena si naga yang kemudian diberi nama Joko Linglung. Linglung itu kan artinya dia bingung. Jadi naga itu keluar, oh kok belum sampai, masuk lagi, keluar, belum sampai. Jadi kayak orang yang bingung, yang tersesat. Makanya disebut Joko Linglung. Ya. Keluar, belum nyampe, masuk lagi. Nah itu di tempat itu muncul semburan-semburan lumpur. Nah, lanjut Mas. Nah, jadi ini adalah kena beleduk Ramesan, ada di daerah Medang yang di kiri bawah itu Medang, itu bentuknya kayak gunung api itu, ya, daerah Medang. Itu disebut sebagai beleduk Medang di tengah sawah itu. Kemudian ada beleduk Kuwu dan ada beleduk-beleduk yang lain. Banyak. Kenapa? Kalau dalam kisahnya itu di saat naganya keluar masuk mencari bapaknya si Aji Soko itu di kerajaan Medang di daerah Grobogan. Dan kerajaan Medang di Grobogan itu ada bukti artefaknya. Ya. Jadi waktu saya diminta presentasi di arkeologi untuk pembuktian kenapa kerajaan Medang itu di daerah Grobogan tertimbun. Jadi kerajaan Medang di daerah Grobogan itu di sekitar Purwodadi itu tertimbun oleh endapan lumpur hitam seperti ini. Jadi lumpur hitam itu menimbun bangunan kerajaannya, keratonnya. Sedangkan kalau di Jogja, sebagian kerajaan Medang itu kerajaan Mataram kuno, Hindu-Buddha, itu tertimbun oleh lahar Merapi. Jadi kalau kita berada di Candi Sambisa, tetapi kalau di Grobogan itu tertimbun oleh lumpur seperti lumpur yang menggenangi daerah Porong Sidoarjo. Ya, itu di sana ada bukti kerajaan Medang yang tertimbun di sana. Lanjut. Nah, secara geologi terbentuknya beleduk Kuwu, beleduk Medang, Kremesan itu terjadi karena diapirik proses, ya, mud vulcano proses, yaitu apa ya? Overpressure. Overpressure itu apa? Tekanan yang dialami oleh sedimen di bawah, ya. Di bawah itu ada sedimen yang tertekan. Sehingga dia kalau bahasa Jawanya mencedel. Mencedel itu di Indonesia kan susah. Diapirik, ya, diapir, mencedel, diapir. Apa ya bahasa Indonesianya mencedel? Mencedel itu apa ya? Kalau kamu punya odol, dilobangi, terus ditekan, nah itu mencedel. Di Palu pernah terjadi yang kita sebut sebagai liquefaction. Liquefaction itu juga diapirik, Mak. Jadi proses lumpung yang tertekan kemudian menyembur keluar. Kalau Anda ingat gempa di Palu Donggala kemarin ya, itu tiba-tiba ada beberapa dusun yang tiba-tiba ditimbun dan tersedot ke dalam lumpur. Itu adalah proses diapir, mud vulcano. Itu sama dengan yang terjadi di Beleduk Kuwu, Beleduk Medang hingga ke lumpur Sidoarjo. Jadi proses alamnya disebut sebagai mud vulcano proses. Lanjut. Nah, di situ kita bisa berkata ternyata legenda Aji Soko itu dan Joko Linglung itu bisa kita jelaskan ilmiahnya, bisa kita jelaskan prosesnya sampai kerajaan Medang bisa tertimbun oleh endapan lumpurnya, maka kita bisa merubah mitologinya menjadi sejarah. Ya. Jadi sama, asal fakta sejarahnya itu bisa match, karena kalau bahasa mitologi kan mesti bahasa personifikasi, hiperbolik, dan metafora. Jadi ada simbol orangnya, oh ini karena Nyai Roro Kidul, oh ini karena Joko Linglung, ada naga dan sebagainya. Karena
masyarakat pada waktu itu tidak bisa menjelaskan secara ilmiah. Harus ada personifikasinya, harus ada orang yang harus ada wujud yang digambarkan sebagai penyebab. Nah, wujud inilah yang kemudian membentuk mitos. Jadi kita bisa merubah mitos menjadi data untuk melakukan rekonstruksi sejarah. Nah, ini salah satu mitos yang lain, yaitu kelurusan antara pantai selatan, kemudian kandang menjangan, Ringin, Keraton Jogja, Ringin, Tugu, dan Merapi. Itu membentuk satu garis lurus. Ini Saudara Asrofah banyak meneliti ini ya. Kusna, Asrofah Kusna itu banyak meneliti ini. Anda bisa membaca. Saya cuma takut waktu saya habis, mungkin terakhir Mas Rofi, ya. Nah, masalahnya adalah kita sering keliru dengan kata jin. Saya sering ngobrol, wah itu Nyai Roro Kidul jin, ini Gadung Melati itu jin, Joko Linglung itu jin, ini jin, ini jin. Kita sering ketemu jin gitu loh. Dalam bahasa agamanya itu terus dijadikan jin. Padahal jin itu kalau saya ketemu orang Arab yang namanya jin ifrit, antum ifrit. Ifrit itu adalah orang yang suka menyembunyikan kebenaran. Orang yang suka berbohong itu disebut ifrit. Bukan makhluk halus. Jin itu dari kata junan. Junan itu pohon beringin yang besar. Kalau orang-orang berada di bawah terlindung oleh matahari, ya, itu disebut jin. Jadi ada junan, orang-orang yang berada di bawahnya jin. Demikian juga janin. Janin dan jin itu satu kata. Janin itu kan tersembunyi di dalam rahim. Nah, janin yang bayi yang berada di dalam rahim, berada di dalam janin itu oleh orang Arab juga disebut jin. Contoh yang lain adalah jannah. Jannah itu surga. Surga itu tersembunyi, nggak ada yang tahu. Sehingga kata-katanya jadi jannah. Jadi jin, junan, janin, jannah itu artinya sesuatu yang tersembunyi. Jadi kalau kita dalam Quran ada minal jinnati wan nas, jin dan manusia. Jadi kalau ada kata-kata ketika Quran dibaca, kemudian jin datang mendengarkan, manusia datang mendengarkan, jin dan manusia itu kan, itu sebetulnya dua-duanya manusia. Cuman yang satu manusia yang datang sembunyi-sembunyi, ikut dengarkan Quran ketika kayak kisah saudaranya Umar bin Khattab, ya, itu mendengarkan Quran, kemudian dia baiat masuk Islam, kemudian Umar datang untuk memarahi adiknya, mendengarkan Quran, kemudian baiat masuk Islam. Nah, ketika orang datang sembunyi-sembunyi mendengarkan Quran itu disebut jin dalam bahasa Arab. Ya, karena datang sembunyi-sembunyi. Nas, manusia yang datang terang-terangan. Tapi ketika sampai di Indonesia, jin itu berubah jadi kisah seperti di Persia. Ada 1100 malam, ada jin itu ya, ada Aladin dan sebagainya. Terus di sini yang namanya Wewe Gombel, yang namanya Ratu Kidul, yang namanya Pocong, namanya segala macam, itu Yeti. Kalau di Sulawesi dulu saya kayak sundel bolong tapi versi Sulawesi itu semua disebut jin. Padahal bahasa Arabnya tidak ke sana. Kalau ngobrol dengan orang Arab, kamu percaya Nyai Roro Kidul, dibilang kamu syirik, kamu musyrik, kamu kafir, wong percaya sama kayak gitu. Tapi kalau di sini ya itu jadi jin bagi orang-orang Islam ya. Ini karena masalah-masalah tradisi ya. Kita sebelum Islam masuk sudah banyak orang percaya dengan makhluk-makhluk gaib. Kemudian ketika Islam masuk itu semua dikategorikan sebagai jin. Padahal di negaranya sana itu tidak disebut sebagai jin. Nah, ini yang ingin saya terangkan ya. Jadi nenek moyang kita dahulu berharap dengan adanya mitos-mitos ini, anak turunnya besok bisa selamat dari bencana. Ya, jadi mitos itu dibuat kisahnya dalam babat, dibuat kisahnya dalam lagu-lagu, itu sebetulnya adalah kidung keselamatan. Supaya kita semua ingat kejadiannya, kita semua tahu apa yang terjadi, dan kita semua bisa antisipasi. Itu pernah terjadi di Pulau Simeuluh ketika terjadi tsunami tahun 2004, dan di beberapa tempat yang lain. Jadi mitos-mitos itu dibangun karena nenek moyang kita belum bisa menjelaskan secara ilmiah. Sehingga untuk menjadi cerita, dibentuklah person-person, personifikasi untuk masuk di situ. Mungkin itu yang saya sampaikan dahulu karena waktunya juga terbatas. Demikian Mas Rafiq, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Sangat menarik karena kita di sini membahas mitos-mitos yang ada di Jawa ya. Yang sebenarnya dari mitos-mitos tersebut bisa dibuktikan dengan dengan sains gitu. Dan kepada para peserta yang ingin bertanya bisa bertanya melalui raise hand atau bisa langsung di kolom chat. Monggo kalau ada yang mau bertanya. Tidak bertanya itu cuma dua kemungkinan. Satu tidak jelas atau tidak jelas sehingga nggak tahu apa yang ditanyakan. Dan kalau mungkin ini ada yang bertanya nih. Dari silakan mau. Saya menawarkan saja ini nanti kalau masih ada Muslim Engineering Club masih mau ngajak bicara, tadi kan saya mau menyampaikan beberapa isu tentang bagaimana Nabi Musa membelah laut, bagaimana banjir Nabi Nuh, atau bagaimana evolusi dan kemunculan Adam, itu mungkin bisa kalau tertarik ya. Tentang mitologi seperti itu. Untuk merubahnya jadi sejarah. Kalau mau. Atau yang lain tentang Nabi Lut ya, kehancuran bangsa Ad dan sebagainya. Karena nggak mungkin tadi saya jelaskan waktunya nggak akan cukup. Tadi ada yang raise hand, boleh? Mohon maaf. Ya. Baik Pak Didit, saya Hendri dari Teknik Geologi izin bertanya Pak. Ya. Teknik Geologi. Iya Pak. Angkatan berapa? 20 Pak. Oh, kita belum pernah ketemu ya, sudah COVID ya? Iya Pak. Oke. Ya, sebenarnya saya ingin bertanya tapi agak melenceng dari mitologinya gitu Pak. Jadi kan saya sebenarnya juga orang yang tinggal di lereng Merapi itu Pak, dan itu kan nemu banyak banget. Hendria, videonya bisa dilihat nggak? Aku pengen tahu kamu wajahnya kayak apa gitu. Iya Pak. Yang mahasiswa nggak pernah lihat kan sedih juga. Oh iya. Jadi kan saya hidup di lereng Merapi, itu kan di sekitarnya kan banyak ditemukan candi-candi itu, misalnya kayak Candi Asu, Candi Pendem, Candi Gunung Sari. Ya paham. Nah itu saya masih bingungnya gini Pak, kan katanya terpendam karena lahar gitu ya Pak. Sedangkan lahar itu kan kumpulan dari batu-batu gede itu kan dicampur jadi satu gitu. Nah pertanyaannya kok bisa batu-batu yang jadikan candi itu ditemukannya itu dalam keadaan rusak gitu, atau karena ketimpa batu, atau emang sudah jadi satu seperti itu, atau gimana ya Pak? Saya tuh masih bingung. Oke. Langsung atau Mas Rofi, atau nunggu beberapa penanya? Mungkin bisa dijawab langsung aja. Oke. Baik, jadi tertimbunnya candi-candi kerajaan Medang. Jadi dulu kerajaan Medang itu cukup luas, meliputi hampir seluruh wilayah Jawa Tengah. Itu bukan satu kerajaan. Medang itu bukan satu kerajaan, melainkan beberapa kerajaan. Medang itu adalah nama pohon. Jadi kerajaan Medang, kerajaan itu namanya Medang. Jadi ada Medang Sailendra, ada Medang Sanjaya, ada Medang Sima ya, Ratu Sima kerajaan Kalingga di daerah Kendal misalnya. Itu ya Medang, kerajaan Medang. Sailendra yang membangun Borobudur itu juga kerajaan Medang. Ya, kerajaan Buddha. Kemudian Sanjaya yang membangun kerajaan Hindu, termasuk Prambanan ya, termasuk candi-candi yang terkubur itu kan hampir semuanya Hindu. Itu kerajaan Medang. Medang itu kerajaan ya, Medang itu karena banyak orang keliru dikiranya Medang itu sebuah kerajaan besar. Padahal itu punya kerajaan sendiri-sendiri. Nah, kerajaan Hindu, Medang Hindu itu punya ciri membangun candi kecil-kecil tapi banyak. Ya, sedangkan kerajaan Medang Buddha itu cirinya membangun candi yang besar tapi cuma satu. Kerajaan Buddha itu kan besar tapi cuma Borobudur. Mana candi selain Borobudur yang Buddha? Hampir tidak ada. Nah, cirinya apa? Kalau kerajaan Buddha kan kita melihat ada stupa Siddhartha Gautama, stupa Buddha. Nah, itu hanya ada di Borobudur. Di candi-candi yang lain, kamu akan melihat ada Anoman, ada Siwa, ada Batara Wisnu, ada Erlangga, dewa gajah itu, ya Erlangga.
Itu semua kerajaan Hindu. Ada Lingga, ada Yoni, itu kerajaan Hindu. Nah, saya membuat dua spekulasi. Yang pertama, kerajaan Mataram Hindu atau Medang Hindu itu tertimbun karena lahar. Tetapi yang kedua, ada juga yang tertimbun lahar, namun sudah hancur karena konflik Hindu-Buddha. Ya, Hindu-Buddha. Jadi kita jangan berpikir politisasi agama itu tidak hanya sekarang. Sekarang kan agama dijadikan politik. Zaman dahulu sudah ada friksi Hindu dengan Buddha. Kalau kerajaan Buddha berkuasa, kerajaan Hindu ditindas, candi-candi Hindu dihancurkan, atau kalau Hindu berkuasa, kerajaan Buddha ditindas, candi-candi Buddha dihancurkan. Itu bisa dilihat. Misalnya ketika kami menggali Candi Kedulan. Tahu nggak Candi Kedulan? Ya di lereng Merapi. Ya, kalau Anda ya, ada Candi Kedulan sedang digali. Kamu googling itu nanti kelihatan ada candi masih di bawah tanah, sudah sebagian digali. Nah, pada waktu menggali itu saya melihat adanya lapisan tanah di atas Candi Kedulan. Jadi lantai candi, bangunannya roboh tertindih lahar. Memang bangunannya roboh tertindih lahar. Tetapi pada lantai candi ada lapisan tanah. Lapisan tanah itu dari mana? Lapisan tanah itu terbentuk karena ada candi yang sudah ditinggal, tidak pernah disapu, sehingga tanahnya berdebu, tumbuh banyak rumput. Sehingga kemudian itu kalau tertimbun lahar, lapisan yang ada rumput dan debu itu nanti membentuk lapisan tanah hitam yang tipis. Nah, lapisan tanah hitam yang tipis itu menunjukkan bahwa candi ini sudah ditinggal pergi sebelum ditimbun lahar. Jadi bukan karena tertimbun lahar terus dia pergi, ditinggal. Enggak, sudah ditinggal pergi. Nah, di dinding-dinding candi dan di dekat lantai candi itu ada pohon yang berwarna hitam karena terbakar. Ada karbon, kemudian dilakukan dating radioisotop karbon, kita bisa tahu kapan pohon itu terbakar. Ternyata terbakarnya pohon itu hampir sama dengan kehancuran candi. Maka kita berteori dan di dinding candi ada karbon. Batuan itu mengandung karbon kan kalau dibakar, Mas. Lapisan karbon itu karena terbakar. Jadi ada pembakaran candi. Terus candinya ditinggalkan, nggak pernah dipakai, nggak pernah disapu, muncul banyak rumput, tertimbun lahar. Nah, kalau candi itu tertimbun lahar, hancur karena lahar, maka batu candinya akan berserakan mengikuti arah lahar. Ya kan? Kan dihantam lahar batunya. Tapi kalau batu candinya itu rubuh ke bawah, jadi di Candi Kedulan tuh dan beberapa candi di Merapi, batunya rubuh ke bawah. Itu berarti dia hancur karena gempa. Ingat, gempa Jogja itu punya siklus. Dan uniknya setelah gempa biasanya Merapi meledak. Itu terjadi pada waktu Kerajaan Pajang, itu juga terjadi kemarin 2006. Setelah gempa Merapi meledak. Jadi ada beberapa kemungkinan. Terjadi konflik Hindu-Buddha, terjadi gempa, kemudian disusul dengan ledakan Merapi. Jadi kehancuran candi tidak semata-mata karena lahar. Ini yang perlu saya ceritakan. Dan yang bisa bercerita seperti ini adalah orang geologi. Karena dia yang ngerti ilmu tentang itu. Ya, jadi Mas Hendra Kyung Handaka, Hendria Gung Handaka ya. Nah, saya kira Anda punya peluang untuk banyak meneliti hal ini. Jadi geologi tidak cuma kerja di perusahaan minyak, tidak cuma kerja di bidang tambang. Ya saya kadang-kadang ikut main di dunia minyak dan dunia tambang, tetapi saya kadang tertarik dengan mitos-mitos kayak gini, Mas. Tapi bekalnya ilmiah gitu. Gitu ya. Jadi belum tentu semua candi itu hancur karena lahar. Tinggal dicek saja, ada yang terbakar tidak, ada bukti-bukti paleosoilnya tidak dan sebagainya. Gitu, Mas. Iya, terima kasih banyak, Ya. Pak. Kemudian robohnya itu ke bawah atau berhamburan. Kalau kena lahar dia berhamburan. Tapi kalau roboh ke bawah itu mesti gempa. Gitu, Mas. Oke. Demikian Mas Rofi. Gimana lagi? Ada lagi nggak? Oke, di sini tadi ada pertanyaan lagi nih yang masuk. Oke. Dari Besti. Pertanyaan, bagaimana cara mensosialisasikan ilmu geomitologi dengan benar kepada masyarakat sekitar yang masih percaya dengan mitos? Nah, Gini ya.
agak unik. Sebetulnya mitos itu dibangun untuk mensosialisasikan. Ya. Jadi masyarakat membuat mitos itu supaya kejadian alam ini tersampaikan. Cuman caranya orang dulu kan tidak mungkin cerita, oh ada tektonik yang bergerak, kemudian terjadi subduksi, lempeng retak, terjadi gempa. Itu kan ilmu-ilmu sekarang. Nenek moyang dulu tuh kan nggak ngerti. Akhirnya muncul personifikasi. Nah, kalau saya, cara sosialisasi mitos itu sudah benar pada masanya. Jadi tidak bisa dikatakan, loh kalau orang zaman kerajaan Pajang diceritain tentang tektonik lempeng yang menyebabkan gempa dan tsunami, mereka akan menganggap, oh ini mitos, karena mereka tidak bisa membuktikan dan tidak paham. Tapi kalau orang zaman sekarang diceritakan tentang babat tanah Jawa terjadinya Nyai Roro Kidul dan Nyi Ageng Gadung Melati, nah itu mitos. Jadi pandangan mitos itu terjadi di masyarakat modern. Tetapi kalau ilmu modern diceritakan pada masa lampau, ya itu yang jadi mitos. Karena mereka nggak bisa membuktikan. Jadi kalau ditanya, mitos itu adalah cara masyarakat dulu untuk mensosialisasikan proses alam dalam kacamata mereka. Nah, sekarang bagaimana kita mensosialisasikan ilmu ini? Sedikit rumit. Ilmu bumi itu tidak membumi. Ilmu bumi itu seolah-olah eksklusif. Coba, Mas Rofiq belajar matematika sejak SD kelas berapa? Kelas 1 ya. Kelas 1. Belajar tentang ilmu bumi sejak kapan? SMA. Geografi itu. Geografi SMA. SMA. Jadi ilmu bumi yang kita pijak, bumi yang kita lihat, bumi yang kita sentuh, bumi tempat kita hidup, itu tidak diajarkan sejak kelas 1. Waktu saya di Amerika, waktu saya berada di Jepang, saya berada di Korea, di Belanda, itu ilmu bumi itu kelas 1 SD. Karena itu barang yang dilihat, itu gunung, itu sungai, bagaimana prosesnya itu. Itu pelajaran dasar. Nah, di Indonesia anak SD disuruh menyelesaikan aljabar dengan 3 variabel. Saya kaget. Loh, A plus B plus C itu diajarkan di SD sekarang. Bingung saya. Begitu hebatnya anak SD sekarang. Ya kan? Aljabar dengan 2 variabel, dengan 3 variabel itu pelajaran SD. Aljabar dengan fungsi kuadrat itu pelajaran SMP. Hiperbolik dan sebagainya. Oh gila kan? Di Jepang itu waktu teman saya punya anak SD kelas 5, dia sekolah di Jepang, anaknya dibawa sehingga anaknya masuk SD di sana. Nangis anak Indonesia ini. Pak, ini pelajaran saya kelas 2 SD kok diajarkan di kelas 5 katanya gitu. Karena kita kadang kurikulumnya itu terlalu berangan-angan. Jadi pelajaran-pelajaran dasar yang dilihat, yang nyata, ya, proses-proses alam itu justru tidak diajarkan. Pelajaran-pelajaran yang banyak abstrak, ya, itu justru dikuatkan. Kelihatannya hebat. Ya, kalau orang mempelajari kata fisika kan hebat. Ya. Padahal fisika itu adalah pengembangan dari ilmu bumi. Gravitasi itu kan bumi. Kalor itu bumi. Apalagi gaya semua itu bicara bumi. Buminya belum diajarkan, fisikanya sudah. Buminya belum diajarkan, ekonominya sudah. Buminya belum diajarkan, matematikanya sudah. Nah kan kebalik kurikulum kita. Jadi kalau ditanya bagaimana mensosialisasikannya, ya itu sebetulnya ada permasalahan dengan kurikulum kita. Sehingga ilmu bumi tidak membumi dan tidak populer. Itu. Nah, mempopulerkan ilmu bumi dengan bahasa yang membumi, itu tantangan ke depan. Tadi tantangannya si penanya pertama tadi yang kuliah di teknik geologi, Hendria Yaka tadi apa? Tadi itu tantangan. Termasuk tantangan saya. Sekarang saya ngobrol geometodologi itu kan fungsinya membumikan ilmu bumi sebetulnya. Sama. Bahwa semuanya itu berproses. Hukum alam itu berproses. Hukum Tuhan itu hukum alam itu hukum Tuhan. Itu berproses. Evolusi itu perubahan pelan-pelan, berproses dan memiliki siklus. Nah, ini yang penting. Ya. Begitu.
Mbak Besti. Mbak Besti, sorry Mbak Besti. Ada lagi? Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Oke, ada lagi kan teman-teman yang mau bertanya, bisa langsung di kolom chat atau raise hand. Oke, ini ada pertanyaan penutup nih Pak. Oh ya. Dari Mas Zaki. Apakah seorang engineer, khususnya geologis, meyakini adanya hal gaib seperti bangsa jin, Pak? Dan apakah mungkin mereka memicu terjadinya fenomena alam? Silakan. Ya kembali tadi ya. Kalau di Arab itu jin itu nggak model gaib kayak di Indonesia. Kayak ada apa? Orang Bunian, ada Nyai Roro Kidul, ada Wewe Gombel, ada Gadung Melati, ada Yeti, ada itu kan versi kita. Kalau jinnya orang Arab itu manusia. Nah, jadi jin ifrit itu orang yang suka berbohong, itu ifrit. Orang Arab menyebutnya ifrit itu dan yang lain. Jadi ketika Nabi Sulaiman dikisahkan menguasai jin, itu yang menguasai manusia juga yang berkarakter jin. Jadi jin itu kata sifat. Kan ada tadi kan objek menjadi objek itu person itu jin, menjadi tempat itu misalnya janah dan junan, janin itu tempat. Itu kata dasar dalam bahasa Arabnya sama. Ya. Jadi kita tidak berpikir jin itu adalah bentuk-bentuk yang tadi. Tapi ada nggak bentuk gaib? Saya mengatakan ada, saya melihat sendiri beberapa kali. Coba tanya dosen geologi. Berapa banyak orang geologi kesurupan di hutan. Saya beberapa kali eksplorasi di hutan atau di Sangiran sini sering ada yang kesurupan. Kemudian orang Batak bicara bahasa Jawa gimana coba? Teman saya orang Batak masuk di hutan kesurupan ngomong pakai bahasa Jawa. Ada mahasiswa saya tiba-tiba mengaung-ngaung kayak macan, mengaung-ngaung kayak merayap kayak buaya, nggak bisa manjat, tiba-tiba bisa manjat pohon sambil bersuara kayak monyet. Gimana coba? Ya, itu kalau saya menyebutnya sebagai bioether, itu sisa kehidupan energi manusia. Jadi energi kehidupan itu ada. Ya. Jadi itu saya sebut sebagai ether, sisa-sisa kehidupan. Kan kalau dalam Islam kan kita yakin ruh dan arwah kita kembali kepada Tuhan. Itu yang nanti mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Manusia sebagai materi, badan kita ini badan, tulang, rambut, mata, itu dikubur, mati. Nanti kembali materinya menjadi materi alam semesta. Ruh kembali kepada Tuhan, sudah mati. Nah, energi, karena di dalam materi ini kan ada energi. Kalau kamu percaya ada orang bisa melatih tenaga dalam, itu kan sering kan ada atraksi demo tenaga dalam, kebatinan, dan sebagainya. Itu kan bisa dilihat. Itu. Nah, energi ini kemana? Energi inilah yang kemudian banyak orang mengira ruh yang gentayangan. Padahal itu hanya sisa kehidupan, energi saja, nanti hilang sendiri. Jadi saya lebih mempercayai ke situ. Saya nggak mengatakan itu jin. Nggak perlu disebut jin, ya itu hanya sisa ether, bioether, ada orang menyebutnya seperti itu. Ya. Jadi saya membayangkannya begitu. Saya tidak mengatakan itu sebagai jin seperti dalam Quran. Karena jin dalam Quran bagi saya adalah manusia yang memiliki sifat sebagai jin. Tidak membahas hal-hal kayak gitulah agama itu. Karena kalau orang Arab menganggap itu syirik. Gitu ya. Oke, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya. Ya. Oke. Diingatkan kembali kepada para peserta untuk bisa mengisi link presensi sekaligus feedback yang sudah dikirimkan melalui kolom chat di sebelah. Demikian sesi materi dan sesi tanya jawab pada acara Muslim Engineer Talk yang ke-8 pada hari ini. Kita sudah sampai di penghujung acara. Nah, sebelum kita tutup di sini kita akan melakukan dokumentasi terlebih dahulu. Kepada teman-teman bisa menyalakan kameranya agar bisa kita dokumentasikan. Dan kepada yang bertugas, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Rofi. Dan kepada peserta semua yang hadir di sini, silakan untuk mengaktifkan kameranya untuk kita abadikan momen pada siang hari ini menjelang sore.
akan kami tunggu sampai mungkin 35 ya, 14.35 ya peserta semua. Di sini ada 2 slide. Sebentar. Oke. Akan saya mulai dokumentasi pada hitungan 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Baik, terima kasih pada peserta semua yang telah menyempatkan untuk hadir dan juga on cam pada sesi dokumentasi ini. Waktu dan tempat kami pada Rofi selaku moderator. Terima kasih kepada Abaki. Oke, untuk selanjutnya kita sudah berada di penghujung acara dan tentunya kita tidak hanya menyelenggarakan Muslim Angel Talk ini hanya hari ini saja. Untuk berikutnya kita akan laksanakan lagi, kita adakan lagi kegiatan Muslim Angel Talk ini dengan yang pasti dengan tema dan topik yang lebih menarik lagi dan diminati terkhusus untuk kita di yang untuk menambah wawasan kita di jurusan teknik. Nah, demikian materi kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup kegiatan kita hari ini dengan bersama-sama membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, dan diingatkan lagi untuk mengisi link presensi dan feedback yang nantinya link presensi akan ditutup pada pukul 5 sore. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Mas Rofi. Terima kasih Pak. Semuanya.